Assalamualaikum. Hei, apakah kamu membaca Al-Quran masih terbata-bata? Sudah belajar Al-Quran tapi metode yang diajarkan sulit dipahami? Atau bahkan belum bisa sama sekali? Pengen sih belajar secara langsung, tapi malu karena sudah dewasa dan tidak ada waktu untuk belajar dengan ustadz atau ustazah secara langsung. Tenang, ini solusi tepat buat kamu. Kamu harus belajar di belajar ya. Tapi kamu sudah tahu belum apa itu belajar ya? Nah, belajar ya adalah platform edukasi pembelajaran agama Islam online berbasis web dan aplikasi mobile. Salah satu kelasnya adalah pembelajaran Al-Quran. Belajar ya sangat cocok buat kamu yang ingin memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran, tapi tidak ada waktu karena sibuk kerja atau sekolah, tidak sempat untuk belajar secara langsung dengan gurunya, atau bingung mencari tempat untuk belajar. Nah, di belajar ya, kamu akan belajar memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Quran dengan mudah, cukup melalui smartphone atau komputer yang kamu miliki, di mana saja dan kapan saja. Sekali lagi, belajar di belajar ya, solusi tepat buat kamu. Dengan bergabungnya menjadi santri di Belajaria, kamu akan mendapatkan banyak manfaat antara lain. Yang pertama, bisa mengakses video pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, dapat mengakses video pembelajaran berulang-ulang. Yang ketiga, bisa konsultasi bacaan Al-Quranmu kepada ustadz dan ustazah yang kompeten di bidangnya. Keempat, mendapatkan pembinaan berkelanjutan secara online melalui webinar atau offline melalui pertemuan secara langsung. Kelima, masuk ke grup chat khusus santri Belajaria dan kamu akan dibina. Keenam, serta kamu akan mendapatkan sertifikat dan raport nilai belajarmu. Belajaria sangat cocok buat kamu yang belajar Al-Quran dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Adanya Belajaria, kamu tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar Al-Quran. Download aplikasi Belajaria sekarang juga. Assalamualaikum. Hei, apakah kamu membaca Al-Quran masih terbata-bata? Sudah belajar Al-Quran tapi metode yang diajarkan sulit dipahami? Atau bahkan belum bisa sama sekali? Pengen sih belajar secara langsung, tapi malu karena sudah dewasa dan tidak ada waktu untuk belajar dengan ustadz atau ustazah secara langsung. Tenang, ini solusi tepat buat kamu. Kamu harus belajar di belajar ya. Tapi kamu sudah tahu belum apa itu belajar ya? Nah, Belajaria adalah platform edukasi pembelajaran agama Islam online berbasis web dan aplikasi mobile. Salah satu kelasnya adalah pembelajaran Al-Quran. Belajaria sangat cocok buat kamu yang ingin memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran, tapi tidak ada waktu karena sibuk kerja atau sekolah, tidak sempat untuk belajar secara langsung dengan gurunya, atau bingung mencari tempat untuk belajar. Nah, di Belajaria, kamu akan belajar memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Quran dengan mudah, cukup melalui smartphone atau komputer yang kamu miliki, di mana saja dan kapan saja. Sekali lagi, belajar di Belajaria, solusi tepat buat kamu. Dengan bergabungnya menjadi santri di Belajaria, kamu akan mendapatkan banyak manfaat antara lain. Yang pertama, bisa mengakses video pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, dapat mengakses video pembelajaran berulang-ulang. Yang ketiga, bisa konsultasi bacaan Al-Quranmu kepada ustadz dan ustazah yang kompeten di bidangnya. Keempat,
mendapatkan pembinaan berkelanjutan secara online melalui webinar atau offline melalui pertemuan secara langsung. Kelima, masuk ke grup chat khusus santri Belajaria dan kamu akan dibina. Keenam, serta kamu akan mendapatkan sertifikat dan raport nilai belajarmu. Belajaria sangat cocok buat kamu yang belajar Al-Quran dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut. Adanya Belajaria, kamu tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar Al-Quran. Download aplikasi Belajaria sekarang juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kami ucapkan dalam acara workshop perbaikan bacaan Al-Fatihah bersanad batch 2 bersama Belajaria. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kami sampaikan bahwasanya acara workshop ini terlaksana disebabkan antara kerjasama antara Belajariyah dan Wahda Islamiyah. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saat lagi kita akan memulai acara kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu kami sampaikan kepada seluruh peserta agar bisa mematuhi aturan main kita pada kesempatan kali ini. Pertama, bahwasanya di room Zoom kita ini punya aturan main ya, seperti aturan kalau Zoom kita ini tidak boleh mute ya, mengaktifkan suaranya selama acara berlangsung, selama materi berlangsung, kecuali sudah diizinkan oleh panitia. Dan juga diharapkan kepada seluruh peserta Zoom kita pada kesempatan kali ini untuk bisa menyalakan kameranya jika memungkinkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan, nama saya Sinatra Nata yang akan membantu acara kita pada kesempatan kali ini bersama Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Marli Abdul Hamid Esa selaku narasumber kita pada kesempatan kali ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi insya Allah kita akan mendengarkan sambutan dari Ustadz Freddy Dermaga selaku founder Belajaria. Kepada Ustadz Freddy kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Nata tadi yang telah mempersilahkan kami. Sebelumnya kami ucapkan Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama belajar. Kali ini bersama Ustadz Marli bersama-sama belajar mengenai memperbaiki kembali bacaan Al-Fatihah kita. Kemudian salawat tering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para peserta sekalian, Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sekalian, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Freddy Dermaga. Kebetulan bersama-sama tim dan rekan-rekan sekalian mendirikan Belajaria. Nah, tapi saya bukan Ustadz. Ya, jadi saya hanya pemuda biasa. Jadi boleh dipanggil nama saja ya, Freddy. Di Belajaria sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih Belajaria itu sendiri. Nah, jadi Belajaria adalah sebuah platform edukasi pembelajaran agama Islam secara online. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta sekalian, di Belajaria di awal ini kita menghadirkan kelas perbaikan bacaan Al-Quran yang mana dikhususkan untuk orang-orang yang sudah remaja ataupun dewasa. Nah, karena metode pembelajarannya mengacu kepada metode Dirosa, yang mana metode ini merupakan karangan dari Ustadz Komari. Nah, yang kelas Dirosa ini memang khusus dibuat untuk orang-orang dewasa. Baik, Bapak Ibu sekalian atau para peserta, ada juga yang berasal dari SMA, SMK, ada juga yang
berasal dari profesional, para karyawan dan lain sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Kami ucapkan sebelumnya salam kenal. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mengambil banyak ilmu, mengambil banyak manfaat yang tentunya bersama Ustadz Marli yang insya Allah akan mengisi acara pada malam hari ini. Demikianlah Bapak Ibu sekalian sambutan dari kami. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar, dengan harapan semoga menjadi salah satu amal kebaikan bagi kita semua. Sehingga dicatat oleh Allah menjadi amal yang insya Allah akan memberikan kebaikan pada saat kita masih di dunia ataupun nanti kita sudah di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustadz Freddy atas sambutan yang diberikan yang telah menjelaskan kita apa sih sebenarnya belajaria itu. Ya, nggak apa-apa dipanggil Ustadz itu sebagai doa ya Ustadz ya, insya Allah akan menjadi Ustadz kemudian selanjutnya. Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaat lagi insya Allah kita akan memasuki materi kita, materi inti kita, perbaikan bacaan Al-Quran. Nah, tentunya tujuan diadakan acara ini tentunya mempunyai latar belakangnya, jemaah sekalian. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Nah, ketika bacaan Al-Fatihah kita kurang benar atau tajwidnya kurang benar, apakah sah sih sholat kita atau bagaimana? Oleh karena itu, workshop ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Makanya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita menyimak dengan baik-baik, saksama materi kita pada kesempatan kali ini karena sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, problematika kita saat membaca Al-Fatihah mungkin kita anggap itu benar, tapi ya mungkin saja ada yang salah dari bacaan Al-Quran kita. Nah, kalau kita tugas kita cuman bilang ya nggak apa-apa deh Al-Fatihah kita gini-gini aja, berarti kita belum bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita selalu meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita tidak mau memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja kita persilahkan Ustadz kita, Ustadz Marli Abdul Hamid SH. Sebelum itu kami sapa beliau, Ustadz Marli sudah berada bersama kita. Iya, alhamdulillah sudah tadi. Alhamdulillah. Sehat Ustadz, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, langsung saja kita persilakan Ustadz kita untuk mulai materinya. Kepada Ustadz kami persilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi al-qail. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Wassalatu wassalamu ala rasulihil qail, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Dan kita berselawat kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, profesi, pekerjaan, kegiatan, kesibukan yang terbaik di atas dunia ini adalah yang berkaitan dengan Al-Quran, baik belajar maupun mengajarkannya. Sebelum lanjut, ini jelas suara dan gambarnya ya? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah. Nanti kalau ada masalah bisa diinfokan. Alhamdulillah, sangat bersyukur, sangat berbahagia bisa bersua dan bergabung
dengan para orang-orang terbaik, insya Allah, yang mereka meluangkan waktunya untuk bersama dengan Al-Quran. Kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syaghalahul Quran," barang siapa yang kesibukannya bersama dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh orang yang berdoa terus. Ya, mungkin ada sebahagian dari kita ini berkurang porsi doa-doa yang ia panjatkan karena begitu sibuk dengan Al-Quran. Ya, maka Allah menjanjikan akan tetap memberikan bahkan lebih baik dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh orang-orang yang meminta. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan saling sama-sama mengkaji salah satu surah yang teragung dalam Al-Quran, ya, sampai saking agung dan mulianya, surah itulah satu-satunya surah yang diharuskan bahkan menjadi rukun. Jadi rukun itu bisa lebih kuat dari keharusan atau kewajiban. Salah satu rukun dalam pelaksanaan ibadah sholat kita, yaitu surah Al-Fatihah. Kita ini yang bukan orang Arab, orang Ajam, orang asing, maka tentunya perlu untuk mempelajari dengan baik, apatah lagi itu berkaitan nyangkut dalam urusan agama, bahasa Arab dan pengucapannya. Kenapa? Karena sebahagian bahasa Arab atau huruf-huruf Arabiyah atau huruf-huruf hijaiyah itu amat jarang, bahkan tidak pernah sama sekali kita gunakan dalam bahasa kita. Ya, misalkan pengucapan huruf yang fasih tentang huruf ha. Ya, ha itu dalam percakapan kita sehari-hari, dalam bahasa kita, ya kita tidak akan mendapatkan huruf ha. Ya, kita tidak mengucapkan hari, ya hari, hati-hati. Ya, tapi diucapkan dengan lazim fitrah bahasa kita, misalkan hari atau hari-hari. Maka karena kita ini adalah orang yang asing, maka perlu untuk mempelajari dengan baik bagaimana pengucapan huruf-huruf bahasa asing itu. Dimaksud di sini adalah bahasa Arab. Terkhusus lagi surah Al-Fatihah ini. Ulama kita mengatakan kalau belum bisa maksimal untuk belajar memperbaiki surah-surah yang lain dari bacaan-bacaan Al-Quran kita, maka yang sangat penting dan utama untuk diperbaiki adalah surah Al-Fatihah itu. Ya, surah Al-Fatihah, ya, karena ia merupakan rukun, salah satu rukun dalam ibadah sholat kita, yang mana ibadah sholat ini adalah merupakan ibadah yang terpenting dalam syariat ajaran agama kita. Dalam pembacaan Al-Quran secara umum, ya termasuk dalam pembacaan surah Al-Fatihah, ada dua kesalahan. Di dalam membaca Al-Quran ada dua kesalahan. Yang pertama adalah al-lahnul. Lahan itu kesalahan dialek, ya, kesalahan gaya bahasa. Al-lahnul jali,
kesalahan yang nampak, yang jelas, yang terang. Yang ini dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran itu mudah untuk dideteksi, yang mudah untuk diketahui. Ya sekedar kita mendengarkan orang membaca yang berbeda dengan kelaziman yang kita dengarkan, dengan spontan kita bisa tahu, oh ini cara membacanya tidak benar. Ya, misalkan ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbal yang kita lazim terdengar di telinga kita yang kita dengar, Rabbil. Tapi ketika ada yang membaca Rabbal, itu namanya kesalahan yang jelas, yang mudah untuk kita ketahui bahwa itu adalah salah bacaannya. Dan ya mungkin kita ini sekedar belajar sedikit saja mengenai hukum-hukum bacaan Al-Quran, ya kita bisa tahu itu. Tapi ada kesalahan yang lain, namanya al-lahnul khafi, kesalahan yang halus, yang samar-samar, yang tersembunyi, yang sedikit sekali orang tahu bahwa itu adalah kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan ini perlu untuk dipelajari dengan khusus, dengan serius, mendalami, ya supaya kita bisa terhindar dari kesalahan itu. Ya, terkhusus lagi dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Ya, jadi ini kesalahan yang kalau kita dengarkan secara sepintas, ya kita tidak mendengar itu adalah kesalahan. Ya misalkan kalau saya membaca Ar-Rahmanir Rahim, bisa didengarkan bacaan suara kami Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ada yang salah? Bisa disampaikan kalau ada yang ingin punya masukan. Apakah yang kami baca tadi ada yang didengar kesalahan? Kami ulang satu kali lagi. Bisa yang lain peserta simak dan sampaikan di mana titik kesalahannya. Kami bacakan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Silahkan, bisa ditanggapi. Apakah ada yang salah atau sudah benar? Itu huruf mimnya panjang kah? Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, saya bacakan satu kali lagi, dengarkan di mana titik salahnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Terus sudah benar? Siapa peserta berikan masukan kalau ada, bisa disampaikan sudah salah, sudah benar, si salah, sudah benar. Ada Sekali sudah benar? lagi Ustaz. Sudah, Ya. sudah benar. Saya bacakan dulu. Dengarkan baik-baik. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Benar ya? Benar. Benar. Ya. Di situ ada minimal yang kami bacakan tadi. Ada 2 kesalahan dalam pembacaan. Jadi yang kami bacakan tadi itu ada 2 kesalahan dalam pembacaan Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kita dengar sekilas tidak ada yang salah. Tapi kalau kita pernah belajar, ya kita akan tahu bahwa itu bacaan yang salah. Itulah yang namanya, ya itulah yang namanya al-lahnul khafi,
kesalahan yang samar. Bagi kita ini yang ingin fasih, ya, ingin baik, ingin bagus bacaan kita, maka kita harus menghindarkan diri dari kedua kesalahan itu. Al-lahnul jali, kesalahan yang samar, jelas, nampak, dan al-lahnul khafi, kesalahan yang halus, yang samar-samar. Misalkan tadi, perhatikan yang pertama itu kesalahan pengucapan ha. Jadi ha itu dibaca dengan ar-rahman, perjelas ha-nya. Jadi tidak cukup dibaca ar-rahmani, namanya sifat al-hamsu, harus ditekan, udara mengalir berhembus. Ar-rahmanir rahim. Kemudian mim, itu mim, huruf-huruf yang terakhir, nanti bisa dijelaskan lebih jauh, itu tidak bisa langsung ditutup dan dimatikan. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim, seperti yang kami bacakan tadi. Dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu ada perbedaan. Ada dengung, tapi dengung yang sedikit, beberapa saat. Jadi tidak boleh ditutup, dimatikan dengan seperti merem paksa mobil. Ar-Rahmanir Rahim. Itu tidak boleh dan tidak benar. Atau menambahkan dengung lebih dari sekedarnya. Tidak boleh dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Tapi itu perantara yang wasatiyah, yang yang sedang dari itu, bukan ditahan secara paksa atau dilepaskan dengan bebas. Yang dibaca contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Ya, kita mendengarkan sedikit. Karena itu sifatnya mim dan nun, sifat lazim itu harus ada. Bagaimanapun posisi huruf mim atau nun itu harus ada dengung. Itu sekedar pengantar. Ya, bagaimana kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, ya, terkhusus termasuk surah Al-Fatihah. Apa tak lagi ini kalau kita yang menjadi imam atau siap menjadi imam. Ini betul-betul harus diperhatikan dan didalami. Ya, karena kita itu imam, kita ini imam, makmum itu tidak semuanya orang jahil yang tidak tahu hukum-hukum tajwid, hukum-hukum bacaan. Ya, ada saja mungkin orang-orang yang faham, orang-orang yang mengerti dalam jamaah itu, ya, ketika mendengarkan bacaan kita imam, sangat terganggu dengan kesalahan-kesalahan yang kita ucapkan. Apa tak lagi kalau sudah jelas-jelas nyata salah, khusus Al-Fatihah. Sebagian ulama, sebagian besar mengatakan ya sholat itu bisa tidak sah kalau kesalahannya jali, jelas, nampak dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Mungkin surah-surah yang lain, ya kalau tidak disengaja itu termaafkan sebab bukan rukun. Tapi kalau Al-Fatihah salahnya jelas, ya maka kewajiban bagi yang makmum yang tahu untuk memberikan masukan, nasihat kepada imam dengan cara yang baik. Ya, jadi itu pengantar. Mungkin sebelum kita menjelaskan ayat per ayat jika waktu mencukupi dari surah Al-Fatihah ini. Ya, dan kalau kita mendengarkan imam-imam sekarang itu, apatah lagi di masyarakat, di kampung-kampung, ini sudah bergabung kadang, ya, bergabung kesalahan jali yang nampak, yang jelas,
dengan kesalahan yang samar-samar, lahnul khafi. Ya, misalkan di masyarakat itu ya tidak jelas lagi mana ain, mana hamzah, mana ha, mana ha, mana qalqalah, ya, mana bukan qalqalah. Ya, walaupun sebahagian itu ada yang tidak mengubah arti dan makna, ya, tapi ada juga yang mengubah arti dan makna, dan kalau itu sengaja, ya bisa berbanding terbalik dari apa yang Allah kehendaki dalam ayat-ayat tersebut. Misalkan kesalahan yang banyak kita dengarkan, dan ini termasuk kesalahan yang yang bisa nampak jelas. Misalkan dibaca imam ghairil maghdubi, mago. Ini kan dia baca go dengan qalqalah seperti ba misalkan. Qa. Ghairil maghdubi alaihim. Dia kesalahan yang jelas. Ya, tapi tidak mengubah makna. Tapi itu kesalahan. Kalau misalkan dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, al-alamin, ya bukan al-alamin. Imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dia pakai hamzah, maka alam itu artinya pedih, sakit, ya, alim. Bukan itu yang Allah harapkan, inginkan dari ayat itu, pakai ain, al-alamin, alam semesta. Sangat jauh artinya ketika terjadi kesalahan pada ayat-ayat tertentu. Kita akan melihat pembacaan. Kami bacakan dulu mungkin ta'awuz, bisa didengarkan. Kami bacakan dulu. Nanti kami jelaskan satu-satu. Kami bacakan dulu surah Al-Fatihah dari awal hingga akhir. Sebentar kita kembali lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pembacaan surah Al-Fatihah. Jadi pembacaan ta'awuz itu, ta'awuz, a'udzu, a'u, jadi ain di sini, hamzah. Aqsal halq namanya a. A'udzu baru naik tengah tenggorokan ain. Perhatikan pengucapan huruf ain yang berharakat dhamma. Huruf-huruf berharakat berbaris dhamma itu bibir dimonyongkan. A'udzu, ya, a'udzu. Dan huruf hamzah istilahnya muraqqaq, huruf yang tipis, dibaca a, bukan a'udzu. A'udzu, kadang ada yang membaca dengan tebal. A'udzu billahi, a'udzu, a, jadi dibaca a tipis. A'udzu, ini kesalahan kadang. Yang pertama biasa ada yang menebalkan huruf hamzah. Dia baca a'udzu. Kenapa? Karena dianggap huruf ain itu tebal. Ya, padahal huruf hamzah dan huruf
ain itu sama-sama huruf yang murakkak istilahnya, huruf yang tipis. Jadi dibaca a biasa, a'udzu. Perhatikan perpindahan huruf hamzah ke ain itu tidak boleh terputus. Jadi jangan dibaca a'udzu, a'udzu. Biasa ada yang membaca, mungkin kadang kita tidak sadari. Kalau kita baca a'udzu, ya seperti huruf hamzah satu huruf terpisah, artinya ada jeda, dan huruf ain huruf terpisah yang lainnya. Padahal huruf ain itu adalah huruf-huruf yang bersambung dengan huruf setelah atau sebelumnya. Coba kami bacakan dua bacaan dan perbedaannya. Jadi yang benar insya Allah dibaca a'udzu, a'udzu, dan bukan a'udzu. Sudah dengarkan perbedaannya, bukan a'udzu billahi, ya, seperti ada patahan, ya, ada patahan dari huruf hamzah ke huruf ain. Padahal itu linear, bersambung lurus. A'udzu billahi, a'udzu, a'udzu, a'udzu billahi. Perhatikan huruf zu, huruf za, zu. Jadi zu itu pengucapannya, makhrajnya ujung lidah kita, ujung lidah ini bertemu dengan ujung gigi seri yang atas sini. Za, bukan di bawahnya. Atau bukan keluar a'udzu, a'udzu. Ya, di ujung lidah za. Dan tidak boleh ada unsur s yang terdengar. Ini kadang banyak kesalahan. Ada yang membaca a'udzu, a'udzu, ya ayyuhallazina. Ada unsur s-nya. Ya, padahal za itu za sama dengan za. Tidak boleh dibaca zalimin, za. Ya, tidak boleh ada unsur huruf s yang terdengar. Sama dengan zu, za, zi, zu, bal. Ya, kita tidak mendengar huruf s, bukan za, zi. Jangan dibaca ya ayyuhallazina, lazi, a'udzu, tapi za, zu. Ya, karena dia berharakat berbaris dhamma, maka bibir dimonyongkan a'udzu, a'udzu. Jadi itu pembacaan a'udzu billahi. Kita berpindah ke bi, a'udzu bi. Banyak kesalahan kita ini orang Indonesia dalam penyebutan huruf-huruf yang berharakat kasrah atau berbaris bawah, ya tidak sempurna. Ada orang yang membaca b miring, besme. Jadi kalau b kasrah barisnya itu diucapkan dengan sempurna, bi. Bagaimana cara pengucapan huruf berharakat bawah, berbaris kasrah bawah? Maka rahang bawah itu ini dengan bibir bawah bergerak ke bawah turun. Bi, i, bi. Bis diucapkan dengan sempurna, bi. Billahi, a'udzu billahi, illahi, lam dibaca dengan tipis, ya, karena didahului dengan huruf berbaris bawah. Huruf Allah namanya lafzul jalalah. Huruf Allah itu dibaca dengan tebal, Allah. Ya, tapi ketika huruf Allah sebelumnya adalah huruf yang berbaris kasrah, ya, maka lam dibaca dengan murakkak, dibaca dengan tipis, ya, sama dengan ketika membaca huruf lam yang biasa. Jadi dibaca billah, billahi, alhamdulillahi, a'udzu billahi, a'udzu billahi, billahi. Perhatikan la dua harakat. La dua harakat.
billahi. Tidak boleh dibaca billahi. Itu 3 harakat. Atau billahi. Cukup 2 harakat. 2 harakat itu di atasnya pendek. Kalau kita baca billahi itu kan pendek. Tambahkan sedikit. Billahi itu sudah 2 harakat. Kalau ditahan lagi sedikit itu sudah melebihi dari 2 harakat. Billahi. Jadi lam dibaca dengan tipis, panjang 2 harakat, tidak boleh billahi. Billahi, billahi. Perhatikan ha. Ya, ha ini khususnya di sini. Ha, gitu. Ha. Makhraj ha di dalam. Jadi bukan ya kadang apa dulu kita di kampung mungkin sebagian atau di pelajaran sekolah kita ada namanya ha dada di sini. Ya, jadi makhraj itu paling dalam, aqsal halq di sini. Gorokan paling bawah, disitulah makhraj a, hamzah dan ha. Jadi di sini ha. Billahi, hi, ya ha berbaris kasrah. Sempurnakan pengucapan huruf bawahnya, baris bawahnya. Billahi, a'udzu billahi minash mi, sempurnakan mi, minasyai, masukkan ke sya, kemudian sya ini apa namanya, huruf yang seperti ada udara yang berputar-putar di mulut kita. Minash, itu namanya sifat at-tafasyi, ya, sifat khusus bagi sya. Dan diperhatikan Al-Imam Al-Jazari mengatakan bibir itu fungsinya untuk mengucapkan huruf mim, ba, dan waw. Ya, perubahan bibir itu fungsi bibir untuk mengucapkan mim, ba, waw, dan huruf yang berharakat dhammah. Ada perubahan dari bibir. Misalkan kita mengatakan kulu seperti tadi, a'udzu, monyong bibir. Tidak boleh dipakai untuk huruf-huruf yang lain, walaupun huruf-huruf yang tebal. Misalkan kita mengatakan minasyaitani, tidak boleh dibaca minasyaitani. Ya, tidak, bukan bibir yang dimonyongkan. Kenapa? Karena bibir itu fungsinya bukan untuk itu. Kecuali dijelaskan ulama kita, kecuali huruf sya itu. Sudah lihat huruf sya. Ketika mengucapkan huruf sya, ada perubahan di bibir kita. Secara alamiah, ya, secara fitrah naluri, itu harus seperti itu, harus berubah. Minash, ya, ada posisi perubahan bibir. Minash, padahal bibir kekhususan untuk berharakat dhammah, mim, ba, atau waw. Terkecuali huruf shin, ya, karena adanya sifat at-tafasyi, ya, dan begitulah posisi untuk menyebutkan huruf shin dengan fasih atau sempurna. Dibaca minasyaitani, minasyaitani. Jangan dibaca dengan mat. Ada yang membaca kadang minasyaitani, bukan syai, langsung setelah mati syaitani. Perhatikan huruf po. Ya, huruf po itu huruf yang tebal. Ya, tapi tebalnya itu bukan bibir yang membentuk. Jangan dibaca minasyaitani. Tidak ada perubahan, tidak ada kaitannya tebalnya to dengan bibir. Ya, to itu makhrajnya, ujung lidah ini bertemu dengan pangkalnya atau pokoknya gigi sering atas. To, bibir rata saja. To, bukan to. Minasyaitani, sama semua huruf-huruf yang lain yang tebal, sa, kha, dha, ya, bukan bibir yang menghasilkan suara bunyi o itu. Minasyaitani. Di antara kesalahan po ini ada yang membaca dengan to. Perhatikan to, bukan to, ta.
bukan huruf ta ini, ya bukan huruf hamas. Jadi jangan dibaca minasyaitonir, tapi ta tanpa dorongan hembusan udara atau nafas. Minasyaitonir rajim. Ni huruf berbaris bawah. Ini kami selalu ingatkan, sebutkan harakat kasrah baris bawah dengan sempurna. Bagaimana cara pengucapannya? Ini bibir bawah diturunkan ke bawah. Bi, misalkan bi, ni, minasyaitonir rajim. Nirrajim, langsung masuk ke nirrajim, tekan masuk ke ra karena bertasydid. Perhatikan kesalahan pembacaan huruf ra. Ya, nirrajim. Jadi ra itu sifatnya yang lazim adalah huruf yang bergetar. Namanya at-tikrar, sifat tikrar. Ya, tapi getarannya tidak boleh banyak sehingga menimbulkan seperti beberapa huruf ra. Tidak boleh dibaca boleh dengarkan ya seperti ada 2, 3 huruf ra. Bagaimana ra itu cukup 1-2 kali bergetar ar-rahmani itu ra. Bukan ar atau Allah. Ada juga yang membaca tidak menggetarkan karena menghindari getar. Padahal getar itu adalah sifat khusus dari ra. Yang dihindari adalah getaran yang banyak. Ada yang membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, dia hindari getar sehingga menghilangkan salah satu sifat penting dari huruf ra. Perhatikan huruf ha. Nanti bisa berkaitan dengan ayat-ayat setelahnya. Ini mungkin cukup panjang ta'awuz. Nanti setelahnya bismillah dan seterusnya. Itu sudah singkat-singkat insyaallah. Perhatikan huruf ha. Ha itu termasuk huruf hamas. Al-hamas. Hamas itu artinya adalah sifat huruf yang ketika diucapkan disertai dengan hembusan udara atau hembusan nafas. Biasa kita istilahkan dengan decis. Misalkan fa, kita mengatakan af, bukan pa. Jangan dibaca fa'ammaman, tapi dibaca fa'ammaman. Yunfikun, dan bukan yumfikun. Tabbat yada at. Nah, itulah yang kita dengar seperti af, itu namanya hamas, sifat al-hamsu. Ya, dan satu kaidah penting dalam pelajaran ilmu tajwid, sifat-sifat huruf itu akan lebih jelas kentara ketika huruf itu sukun mati atau bertasydid. Jadi sukun yang paling tebal, paling jelas. Sifat itu muncul ketika huruf itu sukun. Misalkan di sini ini dibaca ar-rahmani, tidak boleh dibaca, tidak benar, tidak fasih kalau sekedar dibaca ar-rahmani, tapi dibaca ar-rahmani. Itu kesalahan dari penyebutan huruf ha. Kesalahan yang lain, bisa diperhatikan, kesalahan samar. Ra huruf tebal, namanya tafkhim. Ketika berbaris di atas, ra, dibaca ra. Kemudian huruf ha setelahnya ar-rah, itu huruf tipis. Ini bisa diperhatikan dengan bagus, dengan baik. Ya, karena ini akan sangat banyak kesalahan. Ya, termasuk bismillah dan seterusnya. Setelahnya nanti huruf ra tebal, ha tipis. Maka tidak boleh dibaca atau tidak benar kalau dibaca ar-rahmani, Kenapa? Karena kalau dibaca ha juga nanti tebal. Bisa didengarkan bacaan kami. Jadi kalau dibaca ar-rahmani,
berarti ya itu sudah benar hamasnya, ya sudah benar haknya. Ar-rah itu sudah benar afwan tadi masih ta'aus ya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bukan ar-rahman. Rajim, ar-ra, ya, ra yang tebal. Kemudian huruf jim setelahnya belum masuk ar-rahman tadi. Bismillah. Masih ta'aus ar-rajim, perhatikan huruf jim. Jadi tadi huruf tebal ra ditebalkan, berikan getar sedikit. Ya, bukan getarnya yang banyak, bukan ar-rajim, tapi cukup ar-rajim, ar-rajim, tipis sama dengan alhamdulillah, bukan ar-rajim, ar-rajim. Kemudian huruf jim, auzubillahi minasyaitonirrajim, jim. Ya, huruf jim ini juga adalah yang fasih, yang benar, huruf hijaiyah. Itu tidak sama dengan huruf ja, jim dalam pengucapan bahasa kita sehari-hari. Jadi misalkan kita mengatakan jalan, jika, jauh, misalnya huruf ja, ya kita ucapkan biasa, jalan, jauh, jalan-jalan. Tapi kalau jim huruf hijaiyah, jim yang fasih, ya misalkan kita masukkan ke bahasa kita, ya kita mengatakan jalan, jalan, jauh, jika, ya ja. Bagaimana posisi huruf ja itu? Huruf ja tengah lisan, tengah lidah kita ini, ya, diangkat ke atas langit-langit. Ya, ja, kita mendengarkan suara yang lain, ja, ma'an sajjaja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rajim. Ya, jadi bukan ja biasa. Di tengah lisan itu yang fasih, tengah lidah diangkat ke atas langit-langit, rajim, ar-rajim. Kemudian ya mati dan berhenti, rajim, mim terakhir. Seperti yang kami bacakan dari awal tadi, huruf mim tidak boleh ditutup paksa seperti merem paksa mobil, ya, dan tidak boleh juga ditambah dengung hingga berlebihan. Tapi ya dia tetap ada sifat dengungnya. Ar-rajim, im, bukan ar-rajim, atau ar-rajim, itu juga berlebihan. Kami bacakan satu kali lagi, saya dengarkan mana pembacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim. Perhatikan yang terakhir, ar-rajim, panjangnya. Itu namanya mat arid lis sukun. Ya, mat yang terjadi karena kita berhenti sukun. Itu panjangnya 2-4 harakat. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Dengan syarat Al-Imam Al-Jazir mengatakan wal lafdhu fi nadhirihi kamislihi. Bacaan itu dalam bacaan sekali bacaan kita harus dibaca dengan seragam. Kalau dari awal kita baca 2 harakat pilih, maka semua hukum mat arid lis sukun setelahnya 2 harakat. Kalau 4 harakat, maka setelahnya dipakai 4 harakat. Kalau 6 harakat, maka dipakai panjang 6 harakat. Misalkan kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 4 harakat. Maka membaca ayat setelahnya Bismillahirrahmanirrahim. 4 harakat. Tidak boleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 4. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Itu tidak boleh dibaca karena tidak
seragam. Itu pembacaan ta'awuz. Kita pindah ke bismillah. Ya, bismillah. Perhatikan yang muncul surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai 4 harakat. Yang pertengahan panjangnya, yang mat arid disukun, yang terakhir itu Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang pertama kadang seperti tadi, bi tidak diucapkan dengan sempurna harakat bawahnya. Ada yang membaca bes, mungkin tidak terlalu kentara, tapi mirip-mirip mengarah ke sana. Besmi, mungkin kurang disadari. Oh, ini tidak sempurna kasrahnya. Besmi dibaca dengan bismi. Kemudian sa dibaca dengan bis, bukan kola-kola. Bismi. Ditahan bis, dan dinyaringkan bunyi sa, karena sa itu termasuk huruf hamas, dan dia rakhawa lagi. Rakhawa itu mengalir suara, hamas mengalir udara. Bis perjelas, sa bis, sama dengan ketika membaca misalkan yuwaswisu, perjelas huruf sa-nya. Jadi kita baca Bismillahi, mi, dengan tadi baca huruf mi dengan sempurna, masuk kalam dengan tasydid, tipis kalam karena huruf sebelumnya adalah huruf berbaris bawah kasrah, panjangkan lam cukup 2 harakat. Jangan dibaca Bismillahi, itu lebih dari 2 harakat. Cukup Bismillahi, bismillahir. Perhatikan hi di sini. Lahi. Di sini makhraj posisi huruf ha, aqsal hal. Bismillahirrahmanirrahim. Kasrahkan baris bawah, kemudian masukkan qara. Bismillahir, tekan qara karena bertasydid, tebalkan arrah. Ini yang ingin kami jelaskan tadi, ha. Jadi ha dibaca dengan hamas. Kesalahannya kalau tidak dibaca hamas. Biasa, dan ini banyak kadang imam yang kurang memperhatikan sifat hamas, udara yang berhembus, udara yang mengalir ditekan, penyebutan huruf ha ya tidak dibaca, tidak dia baca rah, dia sekadar baca rahmani, dibaca perjelas bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kesalahan yang lain. Itu yang ingin kami jelaskan tadi ketika ta'awuz. Itu ra huruf tebal, kemudian huruf ha huruf tipis. Namanya tebal itu mufakham tebal, tafkhim. Kalau tipis muraqqaq atau tarqiq. Huruf ra huruf mufakham, huruf tebal, kemudian huruf ha huruf tipis. Bagaimana cara membacanya? Jadi dibaca arwah. Lihat arwah yang tebal saja ra, kembali ha datar arwah, ra tebal arwah, baru ha tipis. Jangan dibaca kesalahannya ar-rahmani. Kenapa? Karena kalau kita baca ar-rah berarti kita mengatakan seakan-akan ha, padahal ini ha. Ar-rahmani, ma 2 harakat, bukan ar-rahmani. Biasa saya memanjangkan karena mungkin ingin memperindah lagu-lagu, ya, kelebihan mat atau panjang. Tidak boleh dibaca ar-rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sempurnakan baris bawahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Pakai 4 harakat. Ar-Rahim. Bagaimana kalau dipakai 2 harakat? Boleh. Ar-Rahim. 6 harakat? Boleh. Ar-Rahim. Ya, tapi kami ulangi. Kalau dipilih 2, ke semua hukum setelahnya sampai akhir bacaan kita atau sholat kita, kalau sholat dipakai 2 harakat. Kalau 4 pakai 4 harakat. Kalau 6 pakai 6 harakat. Namanya mad arid lis sukun. Kemudian mim terakhir dengungkan sedikit secara fitrah alamiah. Ar-Rahim. Ada bunyi tapi tidak berlebihan. Itu ayat yang pertama. Kemudian perhatikan ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan A itu huruf murakkak, huruf tipis. Jangan dibaca alhamdu, alhamdu, Kemudian lam bukan huruf qalaqalah. Jangan membaca alhamdu, alhamdu, ha. Di sini makhraj ha. Tengah tenggorokan, ha. Jelas ya? Ha. Alhamdu. Mim mati, namanya di situ bertemu da, izhar syafawi, langsung masuk ke dal. Jangan ditahan, bukan alhamdu, tapi langsung alhamdu. Perhatikan huruf dal. Dal sempurnakan harakat dhammahnya dengan memonyongkan bibir. Du, alhamdu, alhamdu. Nah, perhatikan huruf dal itu sama dengan ta, bukan huruf hamas. Yang dideceskan. Ada kadang membaca alhamdu, du, alhamdu. Di mana makhraj dal, ujung lidah sama dengan ta. Cuma ta tebal, ini datar. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi sirih yang atas. Da, du. Alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang membaca seperti ada jeda huruf. Ini kesalahan bacaan. Alhamdulillahi rabbil. Atau dia baca tidak langsung masuk ke ba. Alhamdulillahi rabbil rabbil. Nah, ini langsung karena ba bertasydid rabbil. Al mati bukan qalaqalah. Jangan dibaca rabbil. Rabbil alamin. Al-alamin. Ain, perhatikan ain di sini. Makhraj sama dengan ha. Beda sedikit. Ya, karena beda sedikit, ulama mengatakan satu makhraj, satu posisi. Di sini al-alamin. Perhatikan kesalahan ain itu. Huruf ain termasuk huruf tipis murakkak. Jangan dibaca al-alamin. Alamin. A. Jangan juga terlalu ke bawah. Al-alamin. Cukup di sini. Al-alamin. Bukan juga hamzah. Nah, kalau hamzah lain artinya. Rabbil alamin. Jangan terlalu ke bawah. A. Sehingga lain seperti berat diucapkan. Atau terlalu tipis sehingga menyerupai huruf hamzah. Ingat
tengah tenggorokan. Namanya wasatul halq. Sini makhraj ha dan a. Al-a al-alamin. Ucapkan dengan lembut tipis, bukan al-alamin, alamin. A. Al-alamin, lam, min. Sempurnakan harakat kasrah baris bawah. Kemudian min. Huruf mim itu sama dengan huruf nun. Sifat lazimnya adalah dengung. Kemanapun dan bagaimanapun modelnya berharakat atau sukun atau mati, berhenti, huruf mim, huruf nun ada sifat dengung. Maka dibaca al-alamin. In. Ada bunyi in sedikit. Bukan in atau in. Itu berlebihan. Itu ayat yang kedua. Kami bacakan, didengarkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pindah ke ayat yang ketiga. Ar-Rahmani, sama dengan tadi Ar-Rahmani. Tebalkan ra, ha tipiskan, ar-rah, bukan ar-rah. Nah, ini diperhatikan kesalahannya. Jadi dibaca ar-rah, setelah tebal ra, ha kembali datar. Ar-rah, bukan ar-rah. Ar-Rahmani, madu harakat. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmani. Sama dengan Al-Alamin. Ini banyak kesalahan kadang. Al-Alamin itu dua harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu lebih dari dua harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu juga lebih dari dua harakat. Jadi cukup dua harakat. Bagaimana itu dua harakat? Di atasnya pendek satu harakat. Dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin, bukan Al-Alamin. Jangan dipanjangkan melebihi dari ukuran yang sewajarnya. Ar-Rahmanir Rahim. Kita berpindah ke ayat yang keempat. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki, ma, dua harakat. Li, ki, berharakat kasrah. Khusus perhatikan maliki, itu ada dua qiraah, dua bacaan yang boleh dibenarkan. Kalau qiraah hafs, dipanjangkan maliki. Maliki. Kalau bacaan warsh, boleh bahkan dibaca maliki. Itu sama artinya, atau berdekatan artinya. Kalau malik, raja. Kalau malik, penguasa. Maliki Yaumiddin. Maliki, ki, berbaris kasrah, sempurnakan. Yaumiddin. Yaumiddin. Yau, waw mati, bibir monyong. Nah, huruf waw. Yaumiddin. Perhatikan da seperti alhamdu. Banyak ada kesalahan. Ya, da dibaca dengan hamas. Dia baca tin, maliki yaumiddin, tin. Ya, padahal dal bukan huruf al-hamas. Dibaca maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan i sempurnakan i. Iyyaka, ya. Nah, ini kadang ya ada kesalahan. Jadi ya itu
posisinya tengah lidah sama dengan jim tadi, ya tengah lidah diangkat ke langit-langit, tapi ya lebih terbuka sedikit dari gusi atas. Kalau jim itu rapat, ini ya. Iyaka, dan suara mengalir, udara lewat. Iyaka ditekan, perhatikan ya. Tasydid ditekan, tapi udara, suara tetap lewat mengalir. Ya, karena kadang ada yang membaca ya dengan terputus. Dia baca iyaka, 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 iyaka na'budu wa iyaka. Kenapa? Karena dia ingin munculkan tasydid dari ya. Ya, padahal tasydid ditekan, ya, tapi istilahnya dalam ilmu tajwid at-tasydid ghairu musaddad. Ya. At-tasydid ghairu musaddad, artinya tasydid tapi tidak tertahan. Iyyaka na'budu. Kaf ada bunyi sedikit karena sifat kaf adalah hamas, dibaca kaf ak. Jadi kalau dibaca misalkan min qablik, dibaca ak. Alam nashrah laka sadrak. Ya, kalau mati sukun akan sangat jelas. Tapi kalau hidup, ya tetap ada sifat itu. Walaupun tidak terlalu kentara. Iyyaka, iyyaka na'budu. Na'budu, perhatikan huruf ain. Ain ini sifatnya namanya at-tawassut atau al-bainiyah. Pertengahan. Pertengahan apa? Pertengahan antara syiddah dan ar-rakhawah. Kami jelaskan sedikit ini ain. Jadi syiddah itu huruf-huruf yang dibaca dengan terputus sempurna. Itu namanya syiddah. Kalau ar-rakhawah, huruf-huruf yang suara mengalir bebas keluar. Tapi kalau syiddah, huruf-huruf yang suara terputus sempurna ketika dia sukun, terutama ketika sukun. Misalkan kita baca alladzina yu'minuna bil ghaib minal mu'minin, hamzah yang mati, huruf hamzah itu namanya huruf syiddah, huruf yang tertahan suara. Alladzina yu'minuna, tapi kalau lewat datar, lewat saja mengalir, ya misalkan huruf-huruf yang lain. Jadi huruf syiddah itu huruf disingkat ajidu kautim bakat, huruf hamzah, huruf ja, jim, huruf dal, huruf ko, huruf po, huruf ba. Itu semua huruf syiddah, huruf yang tertahan suara. Selain dari itu, huruf yang mengalir lewat suara, misalkan sa, ya tidak dikatakan yuwaswisu, tapi yuwaswisu, artinya udara mengalir lewat suara. Tapi kalau ain itu namanya sifat pertengahan antara syiddah tertahan dan lewat sempurna. Antara tertahan sempurna dan lewat sempurna itu huruf ain. Bagaimana cara pembacaannya? Bacakan, dibaca ain yang mati, iyyaka na'budu, 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 na'budu. Jadi tidak boleh dibaca na'budu, iyyaka na'budu. Walaupun sudah tebal terdengar iyyaka na'budu, tidak boleh terputus. Tapi terputus sebahagian. Kalau pita suara di dalam, itu di dalam kita merasakan pita suara itu tertarik ke belakang, ya, tapi tidak rapat sampai di daging tenggorokan belakang kita. Jadi bukan na, tapi na'budu. Na'budu, tertahan sebahagian, terlepas sebahagian. Jadi jangan dibaca ain dengan tertahan sempurna. Jangan dibaca iyyaka na'budu, na, atau lewat utuh iyyaka na'budu, na'budu, tapi dibaca dengan al-baini at-tawassut, na'budu, na'budu, bu, du,
huruf berharakat dhammah, nyungkan bibir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, nasta'in, ya tak yang fasih, ya tidak perlu dibaca nasta'in, ya karena nanti seperti tercampur dengan huruf sin, sa. Nasta'in, ain, sini ain. Nasta'in, ain. Merokan nasta'in, ain. Itu pembacaan ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdina, i hamzah. Ihdina siratal mustaqim. Ha, huruf hamas. Dibaca mengalir dan bersambung. Bukan ihdina. Dibaca ihdina, ihdina siratal mustaqim. Sa huruf tebal, dibaca dengan tebal. Ihdina siratal, ra tebal, ta tebal. Siratal, jadi bukan si dan bukan to. Bibir jangan difungsikan, diubah ketika mengucapkan huruf-huruf yang tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Sa tebal, ra tebal, ta tebal. Mustaqim. Perhatikan al-mustaqim. Qaf yang tebal, ketika berbaris bawah kasrah huruf qaf itu termasuk huruf yang tebal. Tapi ketika berharakat bawah, sifat tebalnya berkurang sedikit. Jangan dibaca al-mustaqim, al-mustaqim. Cukup al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina, bukan lazina, ladzina. An'amta, nun mati bukan huruf qalaqalah, jangan dibaca an'amta, an'amta, izhar syafawi, dibaca tanpa dengung, bukan an'amta. Tapi an'amta, tak cukup dibaca tak dan bukan an'amta, ta. Ya, tidak begitu diperjelas sifat hamasnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim, jelas ha, ain, alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Perhatikan huruf gha. Huruf gha termasuk huruf yang tebal, dibaca gha dan bukan ga. Bukan gairil. Ghairil. Ra huruf tipis karena berbaris bawah, dibaca ri dan bukan ri, bukan ghairil. Tapi ghairil maghdubi. Perhatikan pembacaan al-maghdubi. Mim huruf tipis, bukan maghdubi, bukan mo tapi ma. Wa huruf tebal dan mengalir, maghdubi bukan maghdubi. Jangan dibaca terputus huruf go. Dibaca ghairil maghdubi, ma maghdubi bukan maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wala, lam huruf tipis, bukan wala, walad. Nah, perhatikan huruf tipis dibaca tipis, huruf tebal dibaca tebal. Tidak boleh huruf tipis dibaca tebal karena terpengaruh dengan huruf setelahnya atau sebelumnya. Jadi bukan walad, walad, wala. Wala, do itu sifat
hurufnya namanya al-istitalah. Dibaca dengan ad, walad, bukan walad dolin. Bukan langsung di depan lidah kita, tapi di belakang sedikit, baru mengalir ke depan. Semoga seperti ini. Jadi ini lidah kita, misalkan lidah kita ini langit-langit, mengucapkan huruf do itu begini asalnya, nempel di langit-langit belakang. Tapi karena udara menekan ke depan, bergeser sedikit makhraj, sedikit sekali beberapa milimeter, itulah namanya sifat al-istitalah. Dibaca walal bolin. Do harus 6 harakat. Wajib, namanya mad lazim. Kilmil musaqqal harus dipanjangkan 6 harakat. Walal bolin. Perhatikan pembacaan huruf lam. Huruf lam diangkat sedikit ditekan karena bertasydid. Walal bolin. Illin. Namanya an-nabr. An-nabru. Nabar itu huruf yang diberikan penekanan khusus sebagai tanda bahwa huruf itu tasydid gabungan 2 huruf. Jadi semua huruf bertasydid dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, itu gabungan 2 huruf yang sama. Walal bolin. Pakai 4 harakat. Ini mungkin penjelasan dari surah Al-Fatihah dan beberapa kesalahan, mungkin cukup panjang, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa nanti dipraktekkan. Ini harus banyak praktek, ya, harus banyak mengulang praktek dan tahu di mana bisa orang terjatuh dalam kesalahan ketika membaca surah Al-Fatihah itu. Ini mungkin yang kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron jazakallah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga materi tersebut dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik bagi pemateri dan juga baik bagi peserta kita semua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi insyaallah kita akan praktek langsung dan koreksi bacaan Al-Fatihah oleh peserta. Namun sebelum itu ada perkenalan program belajar Riyah yang akan disampaikan oleh founder kita, Ustadz Freddy Dermaga. Kepada Ustadz Freddy Dermaga, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Sinatra. Dan sebelumnya tadi kami ucapkan jazakumullah khair Ustadz Marli yang sudah menyampaikan tadi mengenai bagaimana membaca surah Al-Fatihah yang benar, hukum-hukum bacaannya, makharijul hurufnya, dan lain sebagainya. Nah, peserta sekalian, setelah kita mendengar tadi ya mengenai penjelasan dari Ustadz Marli tadi, kita merasa kayak aduh, ternyata selama ini bacaan Al-Fatihah kita tuh masih jauh banget ya dari kata benar. Karena selama ini kita meyakini kayaknya ini sudah benar nih. Kan setiap hari tuh kita sudah membaca Al-Fatihah gitu kan. Setiap sholat kita membaca Al-Fatihah. Nah, tapi setelah kita mendengar tadi penyampaian dari Ustadz Marli mengenai bagaimana sih membaca surah Al-Fatihah yang benar itu, timbul dalam hati kita, ternyata kita tuh masih jauh ya dari kata benar, atau bahkan ya jauh sekali gitu. Nah, jadi termasuk saya juga nih, saya juga merasa bahwa kayaknya harus belajar lagi nih, karena nggak cukup sampai di sini aja gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta,
teman-teman, workshop pada malam hari ini ada sedikit informasi nih yang pengen kita sampaikan. Eh, Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat atau nanti juga bisa teman-teman ikuti gitu. Nah, oke. Bener nih, saya juga merasa bahwa kita butuh belajar lagi nih, belajar ngaji lagi. Cuman karena kita ada beberapa ya di antara kita tuh yang sudah sekolah gitu ya, sudah sekolah, kuliah atau sudah bekerja bahkan merasa bahwa pengen belajar lagi, cuman ya kayak gini nih. Nah, banyak kesibukan tuh. Banyak kesibukan, pengen belajar secara langsung, pengen ketemu dengan ustadznya langsung, tapi nggak ada waktu yang pas buat ketemu. Ada sih waktunya tapi malam hari. Nah, malam hari habis bekerja capek mungkin ya gitu. Kemudian juga ada yang merasa bahwa karena pengen belajar ngaji lagi di usia yang sudah dewasa, ada timbul perasaan malu nih, malu dilihat temannya, malu tetangga atau bahkan anak-anaknya. Ada juga nih kasus yang lain, eh, misalnya tinggal di daerah-daerah yang jauh dari tempat belajar ngaji ya, atau bahkan jauh dari masjid. Nah, ada nih di antara peserta kita di kelas di Rosa, eh, Mas Isa nih, bahkan ikut juga nih pada malam hari ini. Beliau tuh tinggal di Jepang ya. Nah, di Jepang itu kan ya kita tahu lah bahwa Muslim itu minoritas. Nah, di situ tuh jauh buat cari masjid, apalagi guru ngaji. Nah, kemudian juga ada yang sudah belajar ngaji nih, oke sudah belajar. Cuman metodenya mungkin belum cocok gitu, ngerasa bahwa aku sudah dewasa nih, saya udah dewasa. Cuman kalau pengen belajar dari Iqra lagi kayaknya lama banget nih. Harus ngulang dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Terus ada juga yang ngerasa bahwa sekarang tuh jangan dulu terlalu banyak nih ketemu banyak orang karena lagi masa pandemi dan lain sebagainya. Nah ini nih masalah yang kita kumpulkan, yang kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi penyebab atau di antara yang menjadi penyebab tingginya buta huruf Al-Quran di Indonesia, yaitu 65% nih dari total seluruh penduduk Islam di Indonesia. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian dan para peserta, eh, kita berinisiatif untuk buat sebuah private belajar Al-Quran yang mana ini spesifiknya adalah untuk orang-orang dewasa. Nah, tapi boleh juga nih buat teman-teman para siswa usia SMP, SMA atau mahasiswa atau juga yang sudah bekerja buat belajar ngaji. Belajar ngaji lagi dari awal gitu. Nah, secara online, kita bukanya secara online supaya bisa membantu bagi siapa saja yang tidak memiliki waktu yang cukup buat belajar langsung sehingga bisa belajar secara online. Nah, kita jelasin nih apa nih benefitnya kalau kita belajar di kelas di Rosa, belajarnya secara online. Yang pasti ya kita niatkanlah lillahi ta'ala, belajar niat supaya mendapat pahala, kemudian supaya menjadi lebih baik bacaan Al-Qur'annya. Kemudian juga di kelas di Rosa Belajaria diajar juga oleh para ustaz-ustazah yang telah berpengalaman. Nah, yang ada di Wahdah Islamiyah. Jadi sebelumnya kita bekerja sama nih, bersinergi dengan Wahdah Islamiyah untuk pengajaran di Rosa, dan para ustaz-ustazahnya berasal dari Wahdah Islamiyah. Nah, kemudian di Rosa ini sangat cocok nih bagi orang tua karena waktunya tuh hanya 20 kali pertemuan, dan 20 kali pertemuan itu sudah cukup efektif. Nah, sehingga bisa lebih singkat belajarnya, tapi belajarnya tidak mengurangi dari esensi belajar itu sendiri. Jadi masih tetap dapat banyak ilmunya, dan setelah belajarnya bacaan jadi jauh lebih baik. Kemudian waktunya juga disesuaikan dengan waktu senggang peserta. Kemudian nanti akan ada pembinaan berkelanjutan. Nah, jadi tidak berhenti pada saat setelah belajar 20 kali ketemu selesai. Nah, tapi masih ada pembinaan lanjutan. Misal kita adain kayak ini nih, belajar Al-Fatihah, ada kajian-kajian, kita tetap terus ikutkan, kita libatkan. Jadi belajar terus, tidak pernah berhenti. Nah, kemudian nantinya akan ada evaluasi hasil belajar, sertifikat hasil belajar. Bisa dilihat nanti
saya itu gimana sih yang kurang dari yang saya pelajari. Nah, nanti akan ada di situ evaluasi hasil belajarnya dan sertifikat tentunya pada saat menyelesaikan kelas. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya nih, ya infak belajarnya berapa nih kalau untuk privat? Oke lah, kalau untuk privat ada infak belajarnya, cuman ini sangat worth it sekali dengan benefit yang didapatkan tadi, sangat sesuai sekali. Ya ini juga kita berikan juga untuk pengajarnya gitu, infak belajarnya, dan ada juga untuk belajar sebagian kecilnya gitu. Nah, untuk infak belajar di kelas privat ini, Bapak Ibu yang berminat pengen belajar, ya ini 315.000 per bulan. Nah, insya Allah pembelajarannya ini berlangsung selama 3 bulan dengan total 20 kali pertemuan. Gimana kalau misalnya lebih dari 20 kali pertemuan? Tidak masalah sebetulnya kalau misalnya ustadznya bersedia 20 kali pertemuan, juga tidak masalah gitu. Nah, tapi rekomendasi dari buku di Rosa karangan Ustadz Komari yakni 20 kali pertemuan. Nah, tapi peserta sekalian, Bapak Ibu, selain dari paket privat tadi, kita ada paket belajarnya yakni double atau paket keluarga ya. Nah, kalau paket double ini yakni satu pengajar, 2 peserta. Nah, kalau paket keluarga, satu pengajar, 4 peserta. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta sekalian juga bisa ikut nih di paket yang double atau paket keluarga. Untuk infak belajarnya, jika di paket double, nah ini ya mudah-mudahan lebih ini ya, lebih ringan lah. Kita belajarnya berdua, jadi untuk infak belajarnya dibagi 2. Jadi 250 per orang gitu. Nah, kalau paket keluarga ya ini satu pengajar, 4 peserta, infak belajarnya 700.000 per bulan. Nah, kalau dibagi 4 berarti 175.000 per orang. Nah, ya mudah-mudahan para peserta sekalian ya bisa mengikuti program dari Belajaria. Kita bersama-sama lagi belajar kembali lagi memperbaiki bacaan Al-Quran, yang mana ini memang kita spesifikkan khususkan bagi orang-orang yang memiliki waktu sempit lah buat belajar secara langsung. Tapi kalau misalnya memang Bapak Ibu peserta sekalian bisa langsung belajar dengan ustadz-ustadznya di dusunnya atau di kampungnya, ya tidak masalah gitu. Silahkan belajar secara langsung. Tapi kalau misalnya memang tidak ada waktu, bingung kalau mau ketemu langsung, maka ini alternatif yang bisa digunakan gitu, belajar secara online lewat video call. Nah, oke, demikian nih yang bisa kami sampaikan. Jika ingin belajar di kelas Jurusan Belajaria dan yang dibimbing oleh para pengajar yang profesional, nah bisa daftar di bit.ly/daftar kelas Jurusan Belajaria. Atau untuk lebih lanjutnya bisa dikontak kami, ada di grup admin Belajaria, atau saya juga boleh di Freddy Dermaga, atau juga di Instagramnya juga boleh, Instagram, Facebook, YouTube. Nah, dikontak saja bagaimana proses pendaftarannya. Tapi pendaftaran sangat simpel kok. Daftar, ngisi formulir, nanti ustadznya akan menghubungi, akan ditentukan jadwalnya dan langsung belajar gitu. Nah, tentunya nanti akan ada e-book atau buku fisik dari buku metode di Rosa. Demikian para peserta sekalian. Untuk informasi nih mengenai program di Belajaria. Setelah ini boleh dilanjutkan Ustadz Nata untuk ya mungkin ada yang ingin koreksi bacaan dan langsung oleh Ustadz Marli, sangat boleh nih menggunakan kesempatan yang baik ini buat belajar secara langsung. Terima kasih atas waktunya. Kami lanjutkan lagi pada Ustadz Nata. Ya, syukur barakallahu fikum Ustadz atas sambutan atau perkenalan dari program Belajaria. Ya, kesempatan nih bagi seluruh teman-teman di rumah dan Bapak Ibu sekalian yang pengen join di Belajaria, silahkan untuk mendaftar di link yang disebutkan yang tertera tadi di layar kaca Anda. Oke, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja karena waktu kita sudah menunjukkan pukul waktu 21.08 waktu Indonesia Barat. Kami mempersilahkan ya salah seorang peserta ya untuk mengetes bacaan Al-Fatihahnya. Mungkin bisa raise hand, langsung dikoreksi langsung dari pakarnya kita nih. Ya,
kapan lagi nih kesempatan bagi kita semua jemaah sekalian untuk bisa dikoreksi oleh langsung pakar dari Al-Quran itu sendiri. Oke, silahkan raise hand jemaah sekalian, nanti kami sebutkan namanya. Ya, oke. Ada? Silahkan. Atau Ustadz Marli sendiri yang pengen? Saya Ustaz. Apa Ada Ustaz? yang di rumah? Oh ya, silahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa diulang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Agak putus-putus suaranya. Putus. Bisa diulang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Putuskan sedikit ainnya. Putuskan sedikit ainnya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Dan al-ra. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan huruf ya itu termasuk huruf yang murakkab. Jangan dibaca iya. Ya biasa ya. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang satu kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ainnya jangan masuk bulu. Karena sedikit tipis itu. Bodoh. Ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bagus. Satu kali lagi. Ihdinas siratal mustaqim.
Ya. صراط الذين أنعمت عليهم Diulang dulu. صراط الذين أنعمت عليهم Sekali lagi. صراط الذين أنعمت عليهم Ya. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, tebalkan go-nya yang atas. No. Go yang tebalkan. Tebal. Tidak. Diulang. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu kali lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, bagus. Tinggal diperhatikan mainnya. Main. Iya, Tidak terlalu masuk ke dalam. Iya, Tenggor. Misalkan na'budu. Kan na'budu. Kemudian terakhir itu terakhir. Yang terakhir. Saya menjelaskan tadi. Dan nun itu adalah huruf yang bertemu diwakafkan berhenti langsung seperti tadi datang menurut mobil misalnya alhamdulillah rabbil alamin itu tidak tepat dengan huruf atau mim. Bukan berhenti atau bukan dia memberikan, bukan juga alhamdulillah ya alamin ar-rahmanir rahim, tapi dia ada dengung sedikit simnya, sifat yang ada pada huruf nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berlihat pokoknya panjang sama seperti Masya Allah ya, bagus bacaannya Masya Allah. Syukran, makasih Masya Allah. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Dan tadi juga akhwat kita yang sudah dikoreksi bacaannya, semoga bermanfaat, semoga bacaan Al-Quran atau Al-Fatihahnya lebih baik lagi, dan sebagai pelajaran bagi kita juga yang mendengar ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kami sampaikan bahwasanya untuk mendapatkan sertifikat tentunya peserta silahkan mengisi absen yang akan dikirimkan oleh panitia ya. Jadi nanti insya Allah dikirimkan linknya melalui grup atau ruang chat Zoom pada kita pada workshop kita pada kesempatan kali ini. Ya, acara selanjutnya tanya jawab. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya lebih detail lagi masalah Al-Fatihah pada kesempatan kali ini. Dan setelah nanti tanya jawab, insya Allah akan Ustadz Marli akan menutup acara kita dengan doa insya Allah. Ya, kepada para peserta, jika ada yang ingin bertanya silahkan tekan tombol raise hand. Oke, nggak ada ya. Insya Allah sudah jelas semua ya, insya Allah. Ya, karena tadi penjelasannya Masya Allah sangat jelas dan sangat membuat kita tersadar bahwasanya Al-Fatihah kita memang banyak yang salah atau masih ada yang salah
yang tidak kita sadari, seperti itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan Ustadz Marli untuk memimpin doa sebagai penutup acara kita pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita sedikit berdoa, kami ingin berpesan kepada semuanya bahwa mari kita luangkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, apapun itu namanya, dan bagaimanapun bentuk dari interaksi kita dengan Al-Quran. Ada yang belajar, ada yang membaca, ada yang memperbaiki lagu, ada yang memperbaiki suara, ada yang menghafal, ada yang membantu, ada yang menyumbang, dan seterusnya. Itu semua akan masuk ke dalam hadis Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Profesi, kesibukan, kegiatan, aktivitas yang terbaik di atas dunia ini adalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan doa yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala mengijabah, mengabulkan dari permintaan dan harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembimbing, sebagai rahmat bagi kami. Allahumma ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah terlupakan dari kami dari Al-Quran, dan ajarkanlah kami dari ilmu yang kami jahil tidak tahu, dan berikanlah kami rezeki untuk bisa membacanya siang dan malam. Allahumma waffiqna wa yassirna li hifdzi kitabikal karim. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik dan kemudahan untuk bisa menghafal kitabmu wa sunnata nabiyyika syarif, dan bisa menghafal hadis-hadis nabimu, wal amalu bihima ya arhamar rahimin, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkan keduanya. Allahumma akramna warhamna warfa'na bil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Ya Allah, angkatlah derajat kami, rahmatilah kami, dan muliakanlah kami dengan Al-Quran di dunia ini dan di akhirat. Allahumma ja'alna min ahlil Quran wa khassatuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahli Al-Quran dan orang-orang khusus pilihanmu, dan termasuk keluarga-keluarga dekatmu. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih jazakallah khairan atas materi dan doa yang Ustadz Marli sampaikan. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi doa sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa follow Instagram Belajaria @belajaria, dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan, stay safe, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Sinatra Nata mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.